Itu keluarga nerima nggak? Enggak, Pak. Oh, gimana? Sampai detik ini pun saya dibuang sama keluarga. Dibuang? Iya, sama sekali nggak diakui. Itu malahan sudah dibikin surat kuning di kelurahan. Surat kuning itu surat kematian? Ya, saya mau dikitan gitu kan. Oh iya ya? Iya. Pas mau Itu sadar. pun kalau saya nggak masuk Islam, saya udah jadi mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Insya Allah. Seperti biasa, sahabat Ngaji Cerdas, channel Ngaji Cerdas insya Allah akan membagikan atau men-share video-video yang insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan sahabat Ngaji Cerdas mendapatkan manfaat, kemudian mendapatkan kebaikan yang insya Allah menjadi bekal amal kebaikan teman-teman semua. Dan seperti biasa, saya akan mengobrol, berbincang, diskusi dengan para narasumber yang insya Allah mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Salah satunya jalan hidayah. Nah, pada kali ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngobrol-ngobrol ya dengan Pak siapa namanya? Pak Yosep ya. Beliau alhamdulillah mendapatkan hidayah pada tahun 2016. Bagaimana kisah beliau, perjalanannya, kemudian perjalanan spiritualnya, apa sih yang menjadi alasan, yang menjadi trigger beliau masuk Islam? Nah, teman-teman, sahabat Ngaji Cerdas, dimanapun berada, mohon ditonton ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dan bisa mengambil ibrohnya ya. Kemudian sahabat Ngaji Cerdas yang agamanya Islam dari lahir, mudah-mudahan ini menjadi giroh keislaman, terus istiqomah ketika mendapatkan kisah ini dari Pak Yosep. Apa kabar Pak Yosep? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kegiatan apa ini sekarang ini? Kegiatannya paling sehari-hari ya. Kalau malam saya paling jaga malam di komplek. Keamanan? Keamanan. Oh, Masya Allah. Security. Iya. Usia berapa sekarang ini Pak? Usia sekarang saya 33 Pak. 33, beda dikit lah sama saya ya. Masih muda insya Allah. Iya. Ya, Pak Yosep, di tengah kesibukan Pak Yosep ini saya mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, silakan. Ya, harusnya digunakan untuk istirahat karena jaganya malam ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Pak Yosep, saya mendapatkan informasi bahwa Pak Yosep itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Pak Yosep itu non Muslim dulunya. Iya, betul. Orang yang bukan memeluk agama Islam. Iya, betul. Gitu ya. Kalau saya sebut kafir kan sangat radikal. Sebenarnya lebih aman kafir daripada non Muslim ya. Iya. Ada tertutup, nanti bisa dibuka lagi. Nah, Pak Yosep, kalau boleh tahu dulu agamanya apa ini? Saya dulu agamanya ngikut ke orang tua laki-laki saya. Soalnya ibu saya Kristiani, bapak saya itu Konghucu. Oh, Tionghoa ya? Iya, Tionghoa. Oke. Jadi saya ngikut ke orang tua laki-laki saya. Konghucu. Kalau di KTP agamanya? KTP sekarang udah Islam. Enggak, sebelum Islam tuh apa KTP? Masih Konghucu. Emang ada Konghucu ya? Ada. Oh, gitu ada. ya. Karena itu kan udah disahkan juga waktu ya, itu. Iya, iya. Kalau setahu saya kan ada yang dimasukinnya ke Buddha gitu ya. Konghucu ya, ya. Alhamdulillah. Baik. Pak Yosep, berarti tahun 2016 ya? Iya. Berarti sudah sekitar 10 tahun ya jadi seorang muslim ya? 10 tahun. Tentu banyak ujian yang dihadapi ya? Banyak Mas, pasti. Berarti kalau 10 tahun, usia 23 berarti masuk Islam? Iya, di usia 23. Masya Allah, masih muda banget ya? Iya. Istilahnya tergolong masih muda ya? Iya, masih muda. Baik, Pak Yosep, bisa diceritakan nggak? Kenapa triggernya ini Bapak tuh pengen masuk Islam atau memeluk Islam? Kan banyak tuh agama lain kan, apalagi keluarga Bapak ini multi agama ya, ada Kristen dan Konghucu. Iya, betul. Tiba-tiba masuk Islam, apakah karena pergaulan, kemudian apa nih yang kira-kira itu kok bisa menjadi maklumat kemudian Pak Yosep milih menjadi seorang Muslim? Kalau sebenarnya ya, kalau dari diri saya sendiri gitu ya, pribadi saya itu mungkin udah hidayah untuk saya, gitu kan. Juga memang kalau menurut saya pribadi gitu ya, dari kitab Al-Quran pun memang situ udah dijelaskan semua lengkap gitu.
dari kita kejadian nyata yang udah kita alamin sekarang, dari bencana alam bencana alam gitu kan, udah ada ketulis semua di situ. Dari ilmu pengobatan juga banyak di situ. Oh gitu. Iya. Ya maksudnya kan kalau sebelumnya Bapak belum tahu tuh Al-Quran kan belum, maksudnya Bapak kan agama nih Konghucu. Berarti kan kesehariannya tidak bersinggungan dengan pernak-perniknya orang-orang Muslim kan. Iya. Nah itu dari mana? Misalkan kalau ada orang kan, karena ngelihat orang selalu ke masjid gitu ya, orang ngelihat ibadah puasa gitu ya, akhirnya dia mencari. Nah Bapak tadi udah menyebutkan Al-Quran dan sebagainya. Apakah Bapak pernah minjem Al-Quran atau apa? Dan jadi bagaimana? saya pernah kerja merantau di Jawa Tengah. Itu kebetulan bos saya Muslim. Oke. Gitu kan. Baik. Ya dia nggak istilahnya nggak mengajak untuk ke Islam ataupun gimana gitu ya. Cuman dia menerangkan tentang agama Islam. Gitu kan. Agama Islam seperti apa, terus Al-Quran seperti apa gitu kan. Dan di situ saya berpikir karena hati saya sudah istilahnya ingin memeluk Islam gitu ya. Saya pengen berubah lebih baik gitu. Baik. Ya. Apa triggernya selain itu, Pak? Selain itu juga memang mayoritas saya juga memang kebanyakan perkenalan dengan orang Muslim gitu. Teman-teman saya, pergaulan saya gitu. Walaupun memang kita konflik juga sama keluarga tentang agama, ya itu kan pendirian kita masing-masing ya soal agama gitu. Baik. Oke. 2016 itu tepatnya dalam momen apa Pak ketika Bapak itu memutuskan masuk Islam? Bisa diceritakan nggak prosesnya Bapak itu masuk Islam? Misal Bapak mendatangi kantor KUA atau misalkan mendatangi masjid atau mendatangi seorang ustadz atau teman ngajak diskusi dan sebagainya. Kan ada proses tuh. Itu gimana? Iya, waktu itu kan waktu saya kecil ya. Waktu dari kecil, dari saya masih punya orang tua sampai saya ditinggal sama orang tua. Saya dari umur 13 tahun itu memang udah merantau. Ditinggal sama orang tua tuh di umur segitu, ditinggal meninggal. Nah, semenjak itu saya kerja ngerantau di Jawa, terus di Padang, sampai balik lagi ke Bogor. Dan di Bogor saya kenal sama orang tua, bukannya saudara, bukannya kerabat, orang tua, orang lain lah gitu. Nah, di situ saya dijelaskan juga tentang agama Islam, tentang peraturan-peraturannya, tentang hadisnya, tentang Al-Qurannya juga. Oleh siapa itu, Pak? Itu namanya Bapak Elan, asli Kerawang. Dia juga menyarankan, udah kalau kamu memang udah bertekad masuk Islam, kamu udah teguh hatinya, ayo saya Islamin. Begitu ceritanya. Bapak udah tertarik banget tuh karena apanya Pak dengan Muslim, Pak? Karena saya udah istilahnya udah tertarik banget tuh. Memang menurut saya pribadi memang Muslim itu memang udah paling baik. Dari mananya Pak bukannya? Dari ajarannya gitu kan. Terus dari semua yang saya dengar dari isi Al-Quran semua. Gitu. Oh berarti Bapak sempat pelajari Al-Quran? Sempat, cuman waktu itu kan belum bisa baca Al-Quran gitu ya. Cuman diterangkan gitu. Surat ini artinya ini, surat ini artinya ini. Gitu. Bapak sempat nyari tahu itu, nggak cari tahu agama lain atau apa gitu? Udah nyari tahu saya. Agama apa? Waktu itu kan saya Kristen, ya kan, Konghucu. Dulu juga saya taat gitu. Di agama apa? Di agama Konghucu, gitu kan. Saya sering ke istilahnya ke Litang, sering sembahyang di rumah, gitu kan. Cuman kok dalam pikiran saya kok nggak ada perubahan apa-apa gitu. Terus ada perbedaan nggak? Kan sesembahannya beda tuh. Ada perbedaannya. Perbedaannya gitu. seperti apa? Kalau kita di agama Islam, bukan Islam ya, non Muslim gitu ya, itu kita menyembahnya bukan istilahnya bukan Allah lah gitu ya. Itu seperti patung, ya kan, seperti yang kita sembah juga manusia juga, gitu kan. Menurut saya juga itu nggak masuk akal, gitu. Nggak masuk logika juga, gitu. Bukannya di Islam itu banyak aturannya Pak? Beda dengan agama lain. Coba dari bangun tidur sampai tidur lagi kan, aturannya banyak itu. Iya memang banyak. Cuman kan kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, kan itu juga nggak merasa berat buat diri kita sendiri. Gitu. Ya.
Asal ikhlas, kemudian dorongan dari diri sendiri karena ini adalah perintah Allah begitu ya. Iya, betul. Ya kan dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya loh Pak. Ada. Beda kalau agama lain kan. Iya, paling agama lain kan seminggu sekali lah gitu kan. Ke gereja, ke kelenteng seminggu sekali, paling jalanin agama di rumah juga paling seminggu 2 kali, ya kan. Masang sio, masang apalah di rumah gitu kan. Tapi memang Islam itu memang aturannya ketat gitu. Cuman kalau kita menjalaninya ikhlas, percaya, ya kita ngerasa nggak dibebani. Ya, gitu. baik. Bapak masuk Islam tahun 2016. Kemudian ketika memutuskan menjadi seorang Muslim, itu keluarga nerima nggak? Enggak, Pak. Oh, gimana? Sampai detik ini pun saya dibuang sama keluarga. Dibuang? Iya, sama sekali nggak diaku. Keluarga tuh keluarga dari ada orang tua, ya kedua orang tua, terus kakak, adik ada gimana? Kebetulan kan saya mualaf itu sesudah orang tua meninggal. Iya, oke. Gitu kan. Yang laki-laki perempuan? Dua-duanya selang 1 tahun. Oh, dua-duanya meninggal. Oke, terus kemudian? Nah, semenjak itu kan saya merantau tuh kan. Ke Jawa. Merantau selama 3 tahun, baru pulang ke sini kan. Mengapa saya merantau? Dari semenjak orang tua saya meninggal, saya udah nggak diurusin sama keluarga saya. Sama keluarga besar. Padahal kan di umur segitu kan saya belum bisa istilahnya usaha sendiri gitu ya. Tapi memang keadaan, ya udahlah, saya pasrah diri aja, saya ngerantau keluar gitu kan. Dan 3 tahun saya pulang ke sini, saya ingin bikin KTP. Itu malahan sudah dibikin surat kuning di kelurahan. Surat kuning itu surat kematian? Ya. Innalillahi. Kok bisa? Itu gimana ceritanya? Karena dianggap masuk karena udah keluar dari agama. Itu belum. Gimana? Itu belum. Belum saya masuk Muslim belum jadi seorang mualaf. Belum. Gimana ceritanya? Saya kerja merantau, pulang ke Bogor pengen bikin KTP, ya kan. Dan data di desa pun nggak ada. Iya. Kan saya tegur kan pegawai desanya. Pak, maaf saya mau bikin KTP, saya bilang. RT mana, RW mana, saya jelasin gitu kan. Saya anak almarhum ini gitu kan. Oh, nggak ada datanya. Ternyata malah dikeluarin surat kuning. Itu siapa yang menerbitkan? Itu adeknya almarhum bapak saya. Oh, berarti. Ya. Kok bisa? Itu gimana ceritanya? Ya itu masalah harta warisan juga sih. Oh. Bukan ngono gini ya. Jadi haknya orang tua saya. Iya. Baik. Haknya orang tua saya, makanya sampai dibikin surat kuning agar mereka bisa menjual itu. Biasa menguasai harta, karena nggak ada ahli waris. Nggak ada ahli waris. Sebentar, di keluarga tuh ada berapa saudara? Saya anak tunggal. Oh. Anak satu-satunya. Baik, makanya diterbitkan surat kuning itu. Iya. Allah Akbar. Memang kalau banyak yang menyarankan untuk saya diperpanjang, jalur hukum gitu. Cuman saya nggak mau. Gitu. Ya udahlah, kalau misalkan mereka istilahnya mau menguasai ya silakan. Gitu. Yang penting saya udah meminta hak saya. Kalau memang mereka nggak mau memberikan, ya nggak apa-apa, tanggung aja konsekuensinya. Gitu. Nggak mau saya istilahnya menjalur hukum segala macam, enggak. Karena saya pikiran saya memecah belah kekeluargaan juga kan. Ternyata malahan mereka yang nggak mengakui saya sampai detik ini. Allah. Apalagi setelah saya memeluk agama Islam, mereka lebih benci lagi ke saya. Allah Akbar. Tapi ada tawaran nggak, kamu masuk agama kamu yang lama dulu aja, nanti diurusin lagi? Ada pernah begitu? Ada, pernah. Allah. Sampai bilang, lu ngapain masuk Islam? Keluarga lu semua kan istilahnya bukannya Islam, non Muslim semua, gitu kan. Udah sekarang gini, balik lagi aja ke Konghucu. Nanti gue bukain usaha. Nggak usah mikirin masalah duit mah, begitu. Cuman saya berpikir keyakinan saya sendiri nolak, gitu. Ya udahlah, kan saya udah memeluk agama Islam, kepercayaan saya juga, dan saya bilang juga sama saudara, soal memeluk agama pun kita kan punya keyakinan masing-masing, punya hak kita masing-masing. Jadi saya menolak di situ, dan semenjak itu juga lebih benci lagi ke saya, lebih benci lagi, gitu. Siapa yang paling menentang, yang paling resisten itu siapa? Itu saudaranya dari mamah saya. Oh, beda adeknya. Lagi tuh. Oh, iya. Tadi kan om, sekarang beda lagi. Iya, ini yang tadi kan dari saudara papa saya, ya. Sekarang dari ibu saya. Oh, ya Allah. Jadi
Dua-duanya. Kontrak semua, dua-duanya ke saya. Luar biasa. Karena waktu itu juga sama, saya juga nanyain haknya almarhum kan. Apa yang dijual tuh apa? Sama Tanah. Oh, tanah. Bisa disebutkan luasnya? Ada beberapa tempat sih Pak. Oh, ada beberapa tempat? Ada 3 tempat kalau nggak salah. Itu rumah plus Rumah, bangunan? ada yang rumah plus tanah, ada yang tanah saja, ada yang tanah air, empang. Empang. Ya. Harusnya ahli waris ya? Ahli Bapak waris ya? saya. Gitu. Waktu Ya yang di rumah plus tanah itu 3.700,5 meter. Wih, lumayan. Yang tanah asli beli 1.000 meter dan asli warisan almarhum mama saya 1.000 meter, 2.000 meter. Tanah yang empang, tanah air itu 4.700. Daerah Tajur? Daerah Tonjong, daerah Tajur Halang, sama daerah PWRI. Itu semua. Mana mau berkembang lah gitu ya, karena ada bomongnya. Iya, udah pasti berkembang soal itu. Naik Iya. itu harga tuh. Pasti. Pernah ini punya niat untuk nuntut balik gitu? Pemikiran sih ada kalau di situ. Pemikiran sih ada gitu. Cuma hati saya yang nolak. Iya. Kenapa? Misalkan kan itu hak Bapak. Apa nggak punya bukti atau nggak punya bukti data-data? Akte kelahiran saya ada. Oke. Gitu kan, KTP ada. Kakak sudah ada? Kakak kandung. Nggak, maksudnya kartu keluarga ada? Kartu keluarga ada. Nah, itu bukti kuat kan Iya, sebenarnya. memang. Cuman saya berpikir di situ Pak waktu itu. Saya pengen kekeluargaan saya nggak pecah. Baik. Karena saya udah tinggal sendiri. Baik. Coba kita tanya ya, sahabat ngaji cerdas, barangkali ada yang mengerti hukum gitu ya. Ini ada saudara kita, mu'alaf, walaupun ya katakanlah sebenarnya sudah lama, tapi ya saya masih menganggap beliau seorang mu'alaf karena masih perlu dibantu gitu ya. Nah, sudah 10 tahun beliau, sekarang kerjanya keamanan ya Pak, di sebuah perumahan di daerah Tanjur Halang. Beliau hak ahli warisnya dihilangkan, bahkan diterbitkan surat kuning Pak ya? Iya. Surat kuning, surat kematian, Pak. Padahal beliau masih ada, masih hidup di depan mata saya, gitu ya. Kemudian harta itu dikuasai ya. Iya. Udah terjual apa belum, Pak? Udah banyak yang terjual. Udah hampir keseluruhan. Dipecah-pecah atau bagaimana? Iya, dipecah-pecah. Oh ya Allah. Dan Bapak Yosep tidak mendapatkan haknya sama sekali, bahkan beliau tidak dianggap keluarga besarnya, gitu ya. Jadi sahabat ngaji cerdas, kalau ada yang mengerti hukum, tolong bantu di kolom komen, kemudian tolong share juga ke kerabat-kerabatnya yang ngerti hukum, bagaimana solusinya begitu ya. Dan kalau mau menghubungi, silahkan hubungi di Ngaji Cerdas. Saya nanti akan bantu aksesnya ke Pak Yosep. Mohon bantuannya ya, sahabat Ngaji Cerdas. Ini insya Allah menjadi amal kebaikan buat sahabat Ngaji Cerdas. Amin. Lanjut Pak, kemudian bagaimana lagi? Ya setelah itu kan udah saya ikhlasin kan masalah tanah dan warisan itu kan. Saya kan menikah tahun sama almarhum istri saya. Oh almarhum? Iya, baru 1 tahun ini Pak. Maret kemarin 1 tahun. Meninggal? Ya. Innalillahi. Tabrakan di Bomang. Ya Allah ya Rob. Tabrakan di Bomang jam setengah 9 malam dia pulang kerja. Gitu. Dia ngindarin anak-anak tawuran, jatuh, ada yang hantem dari belakang. Innalillahi. Pembuluh darahnya pecah. Tahun ini? Ya, tahun kemarin. Maret kemarin. Ya. Maret tahun 2025. Allah. Baru 1 tahun ini, Maret kemarin. La ilaha illallah. Tuh. Anak ada Pak? Anak ada. Berapa? Saya kebetulan waktu itu saya nikah sama janda anak 2. Sekarang? Orang aslinya asli Tegal, Jawa Tengah. Gitu. Saya nikah sama dia bawa anak 2. Okay. Saya sama dia punya anak 1. 3 jumlahnya. Berarti anak kandung 1. Iya, anak angkat 2. Sekolah Pak? Sekolah. 3-tiganya? Allahu Akbar. Yang paling kecil di rumah Quran. Di sini, di Tajur Halang. Jangan-jangan rumah Quran mudirnya teman saya nih. Siapa? Coba siapa namanya? Kalau di situ kan yang punyanya Pak Haji Pudin. Itu. Mudirnya tahu? Mudir tuh kepala sekolah atau kepala pondoknya? Nggak tahu ya? Kurang paham deh sih. Ya nanti coba saya ulik ya. Baik. Dua-duanya semuanya di situ? Yang kalau di situ kan baru SD sama SMP. Yang SMA-nya anak yang dari istri di SMA. Anak-anaknya laki-laki semua? Perempuan semua. Perempuan semua? Masya Allah. Nanti kalau butuh koneksi untuk mondok dan sebagainya, kita bisa sharing ya. Soalnya kita ada beberapa akses pesantren untuk keluarga mu'alaf. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Berarti semua ditanggung oleh Pak Yosep ya? Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Kan, Masya Allah, luar biasa. Kerja berarti malam aja nih shiftnya? Malam aja Pak. Masya Allah, luar Cuman biasa. kalau siang sih ya mungkin ada sampingan apa gitu serabutan kan. itu tolong ya, ya. Serabutan apalah gitu. Tapi kalau memang lagi nggak ada ya benar-benar nggak ada. Iya. Gitu.
Saya doakan Pak Yosep sehat terus ya Pak. Amin, amin. Sehat terus supaya rezekinya juga dilancarkan oleh Allah. Iya, amin, amin. Karena mungkin kita bisa melihat senyumnya Pak Yosep sekarang. Tapi kita nggak tahu beban beliau ini luar biasa berat kalau saya lihat juga. Ya. Dia senyum-senyum aja ketika saya datang pertama juga Masya Allah senyumnya manis juga ya. Cuman dalam hati kita nggak tahu nih seberat apa beliau. Iya, begitulah Pak, namanya jalan hidup manusia kan Iya, masing-masing punya beban. Iya. Karena Pak Yosep sudah mempasrahkan semuanya kepada Allah. Iya. Luar biasa beliau. Luar biasa. Masih dikontak terus sama keluarga yang di Tajur Halang walaupun sudah dibuang begitu? Kadang-kadang kalau ketemu di jalan saya masih suka nanya. Oh, sering papasan? Sering papasan. Karena dekat ya? Karena dekat. Oke. Sering papasan. Ya kalau saya emang nggak pernah ngebuang sama keluarga. Cuman kalau saya nanya ya mungkin tanggapannya nggak enak ya udah. Yang penting saya masih menghargai mereka. Iya, iya. Kalau Pak Yosepnya biasa aja gitu ya? Biasa aja. Oke. Waktu itu pun juga kan saya memperkenalkan anak saya gitu ya kepada mereka. Bukan maksud saya untuk menuntut hak saya atau apa. Saya pengen kenalin ini tuh keluarga saya, anak saya, istri saya. Baik. Supaya kalau ketemu di jalan, iya, ini saudara bisa kenal gitu, gitu. ya? Ini saudara. Tapi respon mereka nggak nangkep. Pernah bawa anak-anak ke keluarga? Terus? Pernah. Respon mereka malah nggak anggap. Apa karena agamanya beda atau gimana nih? Mungkin pikiran mereka mau meminta hak warisan itu. Mikirnya masih ke sana terus ya? Masih mikir ke situ. Allahu Akbar. Sampai ada yang bilang sebelum saudara masuk rumah, hak lu tuh udah nggak ada di sini. Begitu. Tapi Bapak udah jelasin bahwa nggak masalah gitu. Yang penting anggap saya keluarga. Udah. Sebelum juga saya bilang, ini saya memperkenalkan ini istri saya, ini anak saya, gitu kan. Iya. Tapi tanggapan mereka bukan menyambut secara kekeluargaan. Insyaallah. Kalau saya sih ya udahlah. Toh niat saya juga pengen jalin silaturahmi kan. Itu kalau tanggapan mereka udah berbeda ya udah. Itu. Jadi dari satu pertanyaan dijawabnya luar biasa ya. Tadi kan saya tanya gimana tanggapan keluarga, luar biasa. Luar biasa Masya Allah. Pak, berarti ujian paling berat itu ketika masuk Islam tadi ya ditinggal istri, dibuang oleh keluarga. Itu apa tuh tipsnya Bapak bisa seistiqomah ini, bisa setegar ini? Belum tentu loh Pak di luar sana ya bisa sekuat Bapak. Artinya hartanya bisa diambil, keluarganya, istri juga diambil, maksudnya sama Allah diambil begitu ya? Karena saya yakin semuanya pasti ada jalan keluarnya, apalagi ikut campur tangan Allah. Masya pasti Allah. Itu. Luar biasa. Iya. Walaupun saya di sini kerja istilahnya gajinya yang kurang dari seginilah gitu, nggak bakal cukup lah kalau dihitung-hitung gitu ya. Itu alhamdulillah ada aja jalan. Iya. Dari mana pasti ada aja rezekinya. Ya mungkin bukan rezeki saya, rezeki anak saya, gitu kan. Bukan rezeki anak saya, ya rezeki istri saya, gitu kan. Karena konsep rezekinya Allah tuh beda dengan kita. Iya, betul. Nggak bisa ditebak. Betul, dan banyak jalannya. Betul, nggak bisa ditebak. Nah maka kalau hitung-hitungan manusia dengan Allah tuh beda. Maka luar biasa Pak Yosep sudah semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apapun yang terjadi dihadapi. Ya, kalau dalam Islam tuh qanaah, Masya Allah, menerima segala pemberian oleh Allah. Iya, dan sebelum saya masuk Islam pun pas mau akadnya itu, saya mau dikitan gitu kan. Oh iya ya? Iya. Pas mau sadar. Itu pun kalau saya nggak masuk Islam, saya udah jadi mayat, Pak. Benar. Gimana? Maksudnya gimana? Ketika mau syahadat. Ketika mau acara syahadat itu kan, di acaranya itu waktu itu hari Jumat. Oke. Saya pulang kerja dari Jakarta Selatan. Dari Pinang Kalijati, situ di bawah tol Andara. Yeah. Saya pulang dari sana jam 9:30 malam, pas malam Jumat. Oke. Itu di jalan pun banyak Pak rintangannya. Gimana? Pertama saya kan bawa kendaraan motor ya. Motor itu mogok. Ya. Dan satu pun bengkel nggak ada yang buka. Itu mau syahadat. Besoknya mau syahadat. Besok mau syahadat. Oke, terus? Ketemulah bengkel, ya kan. Jam 2:30 itu saya ngedorong itu hampir mau 2 kilometer ada. Dorong motor? Iya. Ya Allah. Nyari bengkel itu. Bawa motor berat, bawa badan juga berat. Ya begitulah Pak. Ya lanjut lagi. Iya, udah gitu ketemu bengkel kan. Nah ketemu bengkel ada 1 jam dioprek hidup. Oke. Nggak lama, setengah jam lagi, mati lagi. Sebelum nyampe Jalan Raya Parung. Iya. Dorong lagi. Nah, nggak berapa jauh kalau itu. Oke. Udah gitu, pas dapat bengkel hidup, ya kan. Lanjutlah perjalanan pulang. Di situ saya mau tabrakan, Pak. Allah. Iya.
Saya bawa Gara-gara motor ngantuk atau apa nih? Kurang fokus? enggak. Jadi saya memang dalam kondisi nggak ngantuk. Kondisinya pun nggak ngebut. Tahu-tahu itu mobil pusok dari belakang tuh nyerempet saya dari pinggir. Dia langsung nyalip gitu kan. Nah, pas saya jatuh, jebret, itu 1 meter lagi saya masuk kolong pusok. Allah Akbar. Benar. Berhenti pusatnya. Iya. Pas nabrak saya, diberhenti mendadak langsung. Nah, motor saya keseret. Hancur. Hancur. Allah Akbar. Besok mau syahadat. Besoknya mau syahadat. Itu 1 meter lagi tuh. Masuk kolong pusok. Kepala saya. Dan ini lukanya pun masih ada. Masih ada ya, saya kelihatan tuh. Di jidat ya? Iya. Allah Akbar. Itu, ini kenang-kenangan. Besoknya mau syahadat itu? Iya, besoknya mau syahadat. Terus kemudian besoknya syahadat? Besoknya syahadat tetap. Di mana? Di mana? Di sini, di Tajur Hal. Di masjid? Iya, di masjid. Disaksiin oleh Amil, RT, sama RW gitu kan. Ya sama majelis-majelis di sini juga. Ya itu dalam keadaan ya diperban di sini ya. Pada luka semua. Gitu. Nah, nanti ada ya sertifikat syahadatnya nanti saya tampilkan bahwa beliau memang benar-benar masuk Islam dan bersyahadat gitu ya. Iya. Baik. Ketika sudah masuk Islam, langsung ngabarin keluarga besar atau sembunyi-sembunyi dulu? Langsung saya ngabarin kalau saya. Responnya tadi gitu ya? Responnya begitu. Setelah saya syahadat, ya di situ ada yang nawarin. Nawarin. Udah balik lagi aja. Langsung? Ada. Hari itu juga? Ada. Bukan hari itu, seminggu setelah itu. Tawarannya gimana? Berapa orang yang nawarin? 2 orang. Gimana nawarinnya? Ya begitu, yang satu mau dibukain usaha. Yang kedua, kalau misalkan butuh uang, istilah nominal di bawah istilah masih puluhan, ayo masih bisa dibantu. Asal? Ya, asal balik lagi. Agama sebelumnya atau agama yang baru? Agama sebelumnya. Oh, oke. Gitu. Masih kerabat tuh, masih saudara? Masih kerabat. Masih kerabat. Memang saudara saya, Pak, ya orang berada semua. Memang ini ya, banyak usaha toko gitu ya? Iya, di depan juga kan material yang gede, yang Bapak sebelah kiri. Iya. Itu material. Masih keluarga? Iya, itu adanya mama. Artinya kalau misalkan pekerjaan mah bisa aja lah ya, kalau misalkan bisa. Itu ya. Iya. Ya, saya pun pernah waktu itu nganggur sampai 2 bulan, Pak. Saya minta kerjaan sama saudara pun nggak ada. Nggak ada ngasih, ya Allah. Begitu saya istilahnya mau ngeluarin tenaga saya sendiri gitu ya. Bukannya saya mau minta, tapi nggak ada. Insya Allah, luar biasa. Terus sekarang apa Pak yang dirasakan? Kan sekarang masih posisi masih jadi keamanan, bergaul dengan masyarakat perumahan sini. Kemudian anak juga di rumah Quran, berarti kan jarang ditemui ya? Iya, jarang ditemui. Ini gimana hari-hari Bapak nih? Kan kalau orang lain kan kumpul dengan keluarga gitu ya. Bahkan keluarga besar, mungkin hari-hari besar ada. Kalau orang-orang merantau kan mudik begitu ya. Iya. Ketemu keluarga sanak saudara, ada anak istri. Bapak gimana perasaan? Ya perasaan saya sih Pak, pengen banget ngumpul sama keluarga gitu ya. Apalagi sama anak gitu kan, ya udah pastilah kangen kan gitu sama anak. Nggak mungkin bisa dipungkiri lah masalah itu kan. Ya cuman saya lebih mengedepankan untuk pendidikan anak dulu lah. Masya Allah. Supaya ya kan kalau kita mah kan namanya anak Pak titipan ya. Betul. Ya kan. Kalau misalkan anak itu bisa sukses di kemudian hari, itu usaha dia sendiri, kita hanya membantu. Betul. Gitu kan. Kalau mereka bisa sukses, ya itu kan kita tugas kita gitu kan. Dan untuk mereka juga, bukan untuk kita gitu. Ya udah akhirnya saya ya udahlah pasrah lah, nggak apa-apa. Padahal kan ini paling ketemu sebulan sekali. Kadang sebulan 2 kali gitu, penjengukan aja. Dan mendidik anak yang menjadi anak yang taat kepada Allah, jadi anak yang soleh dan soleh itu investasi Pak. Amin. Ketika kita sudah tiada, mereka lah yang akan mendoakan kita. Amin. Mereka lah yang akan mengirimkan doa. Amin. Ya, begitu Pak. Masya Allah. Perempuan loh Pak, 3 Pak. Perempuan. Kalau berhasil Pak, ada bonus itu. 3 atau 4 nanti dicek ya, sahabat ngaji cerdas. Kalau 3 sama 4 berhasil mendidik anak-anak perempuannya, Masya Allah. Hadiahnya Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Berarti kalau anak yang bawaan dari istri yang tadi yang janda itu janda mati atau janda cerai Pak? Cerai hidup. Oh, cerai hidup. Baik. Karena waktu dulunya almarhum istri saya menikah dengan suaminya, mantan suaminya itu hanya nikah siri. Oke, baik. Jadi ditinggal begitu aja baik. sama artinya berarti kan yang piatu yang kandung ya?
Insya Allah. Tapi ya insya Allah tetap. Tapi yang itu masih dinafkahi sama mantan suaminya. Mantan suaminya udah meninggal. Oh, udah meninggal juga? Saya 2 tahun rumah tangga sama istri, meninggal. Oh, ya Allah, berarti full bapak semua ya? Full. Luar biasa. Jadi memang anak yang dari istri itu ya memang istilahnya yatim piatu. Iya, Gitu, iya. kan? Jadinya yatim piatu Iya. sekarang. Ya Allah. Luar biasa. Menghidupi anak orang juga nih luar biasa. Ya. Ya, anak sendiri lah. Iya sama. Ya mudah-mudahan nanti benar-benar berbakti kepada bapak ya. Iya. Sudah dengan segala keterbatasan ya Pak. Ya, amin. Pak, ini kan menonton banyak nih. Mm-mm. Ada sahabat ngaji cerdas yang muslim dari lahir yang tadi saya jelaskan. Ada yang mungkin seperti Bapak mualaf juga. Mm-mm. Tapi memang mualaf tuh beragam ya Pak. Beragam. Ada yang mereka seperti Bapak mungkin. Ya. Ada juga yang mereka ya ujiannya ringan. Iya. Ya. Ya sudah sama keluarganya silakan. Yang penting Iya. kamu sungguh-sungguh. Saya tuh ada beberapa juga yang sama keluarganya nggak semua kayak seperti Bapak misalnya. Iya. Mereka didukung, silakan kamu masuk Islam, tapi jangan main-main dengan agama Islam. Iya, Ada yang benar. begitu, Ada. silakan jangan untuk mempermainkan agama. Ada yang begitu, ada yang mendukung. Ada. Dan saya nggak habis pikir gitu ya. Udah ada yang masuk Islam, Nah. tapi kenapa dibalik lagi? Nah, Itu. Ada kan? iya ada yang balik lagi ya. Ya karena itu Pak. Jadi ketika kan kata Allah begini pada dalam Al-Qur'an. Nanti sahabat ngaji cerdas bisa koreksi ya. Ketika orang masuk Islam Pak, kata Allah jangan kira kau tidak akan diuji. Allah Iya. akan uji. Pasti. Seperti Pak Yosef ya, Masya Allah. Pertama hartanya. Iya, sebelum hartanya kedua orang tuanya ya Pak. Ya. Setelah kedua orang tuanya, hartanya. Dan kesehatan Pak waktu itu juga. Kesehatan juga, iya. Hampir nyawanya juga pula nih. Iya. Ya. Hartanya, hampir nyawanya. Kemudian apa lagi? Istrinya. 1 tahun kemarin ya. Iya. Juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alhamdulillah sekarang masih ada pekerjaan ya Pak. Alhamdulillah. Kalau misalkan ada sahabat ngaji cerdas yang memberikan kesempatan yang lebih baik lagi, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Nanti itu kontaknya juga. nanti Ya. silakan minta sama admin ngaji cerdas iya, ya. Kalau ada yang butuh tenaga atau apa ya saya siap. Keahlian Bapak apa aja selain ini? Saya lebih ke bangunan sih Pak. Bidang bangunan. Konstruksi ya? Iya, bidang peternakan juga. Peternakan juga. Oke. Saya di ayam telur, di ayam potong, di bebek potong pun pernah. Oh, bisa ya. Tuh. Oke, silakan. Jadi kalau sahabat ngaji cerdas ada yang punya usaha atau peternakan, Pak Yosef sudah berpengalaman. Silakan, Pak Yosef. Mempunyai pengalaman tapi minim dengan modal. Nah, bisa aja kerjasama nanti ya. Iya, bisa. Pak Yosef ini adanya di Tajur Halang ya, di Kabupaten Bogor. Nah, jadi ada kalau sahabat ngaji cerdas punya kerabat dan sebagainya, mangga silakan nanti kontaknya ada di running text atau di ini akan ditampilkan oleh admin. Kami berharap sih ya, namanya kita Muslim itu Pak, Islam itu ya Muslim itu ya satu tubuh Pak, bersaudara. Iya, betul. Karena diikat dengan apa? Ikatan akidah Pak. Iya, Iya kan? betul. Bapak dengan saya nih, Bapak sipit, saya enggak. Iya kan? Bapak Hitachi, tahu Hitachi Iya, Pak? tahu Hitachi. Apa? Apaan tuh? Hitam tapi Cina. Iya. Dulu putih Pak. Dulu putih. Dulu putih. Iya, ya karena pekerjaan. Iya. Ya, saya orang Jawa Sunda. Iya. Tetap saudara. Karena kan diikat dengan ikatan akidah. Iya. Betul, Pak? Betul. Maka ketika satu tubuh tersakiti, tubuh yang lain harus merasakan. Ya, apalagi Pak Yosef yang masuk Islam baru 10 tahun ya. Iya. Dengan segala prahara kehidupannya. Ya kalau kita sebagai orang yang nalurinya luar biasa ini ya nyesek gitu dengar Pak Yosef cerita. Bayangin, senyum-senyum aja padahal beliau nih berat juga kayak saya. Sekarang kalau kita masalah kayak gitu kita bawa berat lebih stres Pak. Iya betul. Apalagi kosong ya Pak, Bapak Iya. sendiri gitu Satu kan. gitu, kedua walaupun kita cerita sama orang Ya belum tentu belum tentu. ngasih solusi kan. Iya. Mending cerita sama Allah Pak. Iya, betul. Itu lebih Betul nggak? betul. Iya cerita paling bagus itu sama Allah. Kita mau nangis, kita mau ketawa, Iya. ya Allah menerima aja. Dan Allah dengar. Iya, pasti. Berdoa Allah kabulkan. Tidak di dunia, di akhirat Pak. Amin. Amin. Iya, pokoknya berdoa aja. Doa senjatanya umat Islam itu doa Pak. Iya. Ya, Masya Allah. Kalau doa belum dikabul emang belum waktunya. Insya Allah dikabulkan. Kalau nggak di dunia, di akhirat Pak. Iya. Ya, makanya sahabat ngaji cerdas banyakin doa aja. Ya, doa terus. Tapi ya jangan lupa juga dibarengin ikhtiar. Iya, kalau doa terus nggak bakal lah. Nggak bakal ada yang ngasih kalau kayak gitu. Betul. Doa dulu baru ikhtiar. Jangan doa aja ikhtiar yang enggak ya. Masya Allah. Seperti Pak Yosef, beliau berikhtiar menjadi tenaga keamanan ya Pak. Gimana dengan lingkungan di sini? Ya namanya perumahan ya Mas ya. Ada berbagai suku, Hmm. ya kan namanya pemikiran orang pun beda-beda. Ya.
ya kita harus bisa menyikapi itu. Betul. Walaupun kita kadang-kadang kesel dengan itu kan, ya kita memang tugas kita gitu kan. Apalagi warga tuh merasa mereka user ya, maksudnya ya ini tim keamanan harus merasa dilayani gitu ya. Iya, apalagi malam. Dan sahabat ngaji cerdas sebagai keamanan itu taruhannya nyawa loh. Memang, apalagi betul, perumahan ini Pak masih terbuka. Iya, saya lihat belum ada pagar. Masih banyak jalan orang masuk, kendaraan bisa masuk. Nah, resiko ada berapa rumah? 100 rumah? 168 kakak. 168 kakak. Jaganya satu orang. Keamanannya Pak Yosep sendiri nih. Bayangin kalau nauzubillah misalkan ada tindak kejahatan, Pak Alhamdulillah Yosep, Pak, selama saya 7 bulan di sini, alhamdulillah ya. nggak ada sama sekali yang istilahnya kehilangan. Tapi sebelum saya jaga, ada pernah. Terus seminggu bisa 2 kali. Kendaraan? Iya. Ya Allah. Minggu bisa 2 kali. Ya. Gitu. Apalagi namanya Sanyo mesin air itu nggak gitu. Sanyo ya? Apa yang rumahnya kosong gitu ya? Iya. Oh, makanya ini dititipkan ke Pak. Bahkan rumah orang yang lagi tidur masuk. Sebelum saya masuk. La ilaha illallah. Saksi orangnya masih ada. Apa yang diambil itu? Laptop, HP 2, Allahu Akbar, sama uang tunai 3 juta. Bisa. Orangnya tidur. Iya, nggak kerasa ya. Iya. Itu belum dipagar depannya ya. Iya. Rumahnya masuk. Rumahnya. Iya, masuk dari depan. Pintu ini congkel dan orangnya pun nggak bangun. Ya emang lagi tidur pules kan. Iya namanya pules kan gitu. Apa pules gimana kan kita nggak tahu lah gitu. Itu. Tapi alhamdulillah semenjak saya masuk, ya alhamdulillah lah sampai sekarang gitu. Istilahnya senda jepit sebelah pun nggak ada. Iya, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan Allah jaga terus ya Pak. Amin. Jaga kesehatannya ini. Amin. Ada liburnya Pak? Libur malam minggu. Oh, malam minggu? Berarti yang jaga warga, ronda? Iya, jaga warga. Iya. Karena memang harus ada istirahatnya. Bapak itu kan bukan robot. Karena ada hak tubuh kan? Iya, tapi kalau lagi ada kerjaan sampingan ya tetap Pak, saya kerjain. Iya. Baik. Pak, sebelum saya tutup, Bapak punya pesan-pesan nggak nih buat sahabat ngaji cerdas? Pertama Pak, Pertama, Bapak itu kan dulu bukan Muslim. Mohon kasih penguatan kepada teman-teman Muslim yang dari lahir. Kedua, keistiqomahan Bapak nih apa tipsnya gitu ya? Ini Bapak berat loh ujiannya. Emang berat ya Mas kalau itu. Seberat badannya Pak. Bagi-bagi Pak, ini saya segini itu aja. Sama itu. Itu sama itu lebih panjang lagi. Nah, ya untuk yang mu'alaf gitu ya, yang udah masuk memeluk agama Islam, tetap istiqomah, tetap menjalankan perintah-perintah agama, jangan lupa terus berdoa, tetap aja ikhtiar, nanti juga pasti dikasih jalannya sama Allah gitu. Sama saya juga. Gitu. Saya tetap berdoa, tetap menjalani rutinitas saya biasa gitu. Rezeki dari Allah tuh nggak disangka-sangka nantinya. Ya, Masya Allah. Berarti pesan-pesannya adalah istiqomah ya Pak? Istiqomah. Emang agak berat sih Pak. Itu yang paling. Istiqomah tuh emang agak berat bagi sebagian orang ya. Istiqomah dan ilmu ikhlas Pak, itu susah. Itu. Makanya sekarang lagi viral juga tuh lagu tuh. Soal ikhlas aku sangat amatir katanya. Gitu ya. Memang agak berat Pak, gitu ya. Tapi sebagai seorang Muslim memang Allah juga ada perintahnya kan, sabar, sholat, ya supaya apa? Ya sholat supaya kita sabar. Ada treatmentnya sebagai seorang Muslim, insya Allah. Yang penting sholat 5 waktu jangan sampai kita lewat aja. Tuh, yang penting sholat 5 waktu jangan sampai kelewat ya Pak. Iya. Iyalah itu kan kewajiban. Walaupun gaji kita berapa, itu nggak bakal bisa dihitung kalau kita udah mati. Tuh, luar biasa. Malu nih ya teman-teman yang turis. Tahu turis nggak Pak? Apaan tuh? Turunan Islam. Kalau Bapak kan malam. Kalau yang turis ini banyak singkatan di kita nih ya. Jadi ya pesan dari Pak Yosep bahwa istiqomah ya sahabat ngaji cerdas yang berat. Satu lagi beliau bilang adalah ikhlas, ilmu ikhlas. Karena luar biasa loh. Saya mau tanya ya sahabat ngaji cerdas, orang yang merelakan hartanya begitu banyak menurut saya ya Pak. Lumayan loh Pak kalau buat saya. Kalau sekarang Pak, apalagi Bomang loh. Iya paham. Paham ya? Paham. 2027 udah nyambung loh ke Pemda. Dan sedangkan kondisi saya pun masih ngontrak sekarang. Ya Allah. Hasil gaji dari keamanan. Ya. Dari keamanan. Belum lagi buat anak-anak. Iya. Dihitung-hitung nggak bakal. Sedangkan Bapak ada hak harta itu ya? Iya. Ribuan meter ya? Ribuan. Beliau luar biasa. Ini nggak semua orang loh punya ilmu ikhlas seperti ini nih.
Ya Allah, padahal beliau juga sudah mengikhlaskan, kemudian dia Pak Yosep ingin menyambung tali silaturahim kepada keluarga kerabatnya, keluarga besarnya, tapi tetap saja ya Pak masih ditolak ya. Ya. Ingin mengenalkan. Yang supaya, penting saya mau udah niat baik untuk Ya. menyambung silaturahmi, nggak memecah kekeluargaan. Tapi kalau mereka begitu ya, Ya udah, itu udah bisa apalah. berserah diri ya. Pokoknya Bapak sudah berlepas diri bahwa Bapak ya saya tetap menganggap keluarga apapun kondisinya Iya, begitu ya. tetap kalau saya. Mereka pun kalau mau silaturahmi silakan. Iya, iya, Masya Itu. Allah, ya. Saya terima kok. Terus kemudian itu akhirnya kemarin surat kuningnya dicabut lagi. Akhirnya surat kuningnya karena saya permasalahkan dengan lurah, Nah, akhirnya itu dicabut lagi. Dan saya pun bisa bikin KTP. ya Alhamdulillah. Sekarang KTP-nya Muslim ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah sahabat ngaji cerdas. Walaupun saya singkat ya perkenalan saya dengan Pak Yosep, baru pertama kali saya ketemu, belum banyak ngobrol. Via telepon pun saya nggak lama ya Pak. Nggak lama. Saya langsung klik aja bahwa saya harus ngobrol nih sama Pak Yosep, berbagi supaya Iya. menambah giro keislaman nih Iya. bagi kita semua Pak. Karena iman itu kadang naik turun, ada yang futur, ada yang naik gitu ya. Iya, betul. Maka iman itu kan ada lagunya tuh. Iya. Iman tak dapat diwarisi, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa diwarisi. Gangguan iman itu sekarang tuh faktor ekonomi. Ya, Paling. godaannya Pak. Paling. Ya memang ujiannya begitu paling Iya, berat. memang. Itu berat ya. Jadi istiqomah dan ikhlas pesan dari Pak Yosep. Mudah-mudahan apa yang dikisahkan atau diceritakan oleh Pak Yosep, kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya sahabat ngaji cerdas. Jangan lupa bagikan video ini ke semua kerabatnya bahwa ini loh ada orang-orang yang tulus ikhlas istiqomah menjalankan syariat Islam walaupun dengan segala keterbatasannya luar biasa. Nggak semua orang mampu. Ada Pak Yosep. Silakan dibagikan untuk menjadi amal jariah bagi teman-teman ya. Karena ada yang jihad bil mal, jihad bil sosmed ya. Jadi lewat sosmed di-share videonya. Ya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf ya Pak kalau ada kata-kata yang menyinggung ya, ada yang nggak enak di hati, Siap. saya mohon dimaafkan ya. Sama-sama. Ya. Begitupun sahabat ngaji cerdas, kalau ada yang kurang-kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenal Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.